baru turunlah Tuhan Yesus di awan-awan. Tidak nginjak bumi ya, tapi di awan-awan bersama malaikatnya menjemput orang percaya. 7 tahun antikris memerintah. Yang tidak percaya sungguh-sungguh tinggal, tidak diangkat Tuhan. Jadi jangan main-main masalah pengorbanan Kristus. Sudah mati dia di kayu salib, kamu tidak hargai. Bicara iman itu number one. Nah, ini ngeri loh ini. Kalau kamu baca kitab Wahyu sedikit saja ya, ada 3 jenis penghukuman yang mengerikan terjadi. 3 kali 7, 21 murka Allah. Ya, shalom semuanya. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang yang penting. Ini dia. Menceritakan pengalaman rela berkorban seperti Tuhan Yesus. Kita akan dalami ini. Ini adalah pelajaran yang sangat sentral dalam kekristenan. Bahkan inilah pribadi yang dibicarakan dalam Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Di dalam perjanjian lama dia diceritakan akan datang. Kurang lebih 4.000 tahun lamanya. Dia datang dan masa kita sekarang sudah 2.000 tahun lebih. Dan dia akan datang nanti. Itu. Alkitabmu itu bicara tentang satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ini. Yang pertama, lama. Ini dia. Tuhan Yesus lahir. Tidak ada manusia seperti Tuhan Yesus. Dia lahir dengan tanda yang ajaib. Perhatikan, biar kalian tahu perbedaannya, bahwa dia adalah Allah sejati. Kalau manusia lahir biasanya disertai rasa sukacita plus ketakutan. Bahkan kalau ada orang yang percaya mistik, mereka sangat menjaga supaya tidak diganggu roh jahat. Betul? Ada katanya hantu yang kepalanya berjalan dengan khususnya gitu. Apa namanya? Unyang-unyang atau apa namanya? Pernah dengar? Iya, itu dia. Orang takut dengan kuasa gelap. Tapi kalau anak Tuhan nggak perlu takut. Mister waktu anak lahir, dia kan punya apa namanya? Ari-ari ya. Istilah orang lain itu bahasanya itu adalah adiknya, kembarannya gitu. Ada orang bilang ditanam ke tanah, taruh lampu di atasnya supaya aman. Ada yang bilang supaya tidak diganggu roh jahat. Ada yang bilang tidak diganggu binatang gitu. Mister enggak. Mister bungkus dalam plastik, Mister dalam kain, Mister tenggelamkan ke air. Mister enggak percaya gitu-gituan, karena kita anak Tuhan. Tapi Mister doa dulu. Dalam nama Yesus, kulepaskan ari-ari ini ke dalam air. Aku percaya kuasa gelap tidak dapat mengganggu anakku. Dalam nama Yesus. Amin. Udah sampai sekarang Rakesya sehat. Udah 2 tahun. Yang namanya demam, batu ya biasa ya. Semua orang pasti begitu. Tapi Tuhan Yesus beda. Tanda-tanda waktu dia lahir itu luar biasa. Pernah baca Alkitab? Tanda-tanda apa saja? Burung. Kamu memutar otak Mister. Burung apa? Berlutut. Burung. Iya, burung apa? Yang terbang. Kamu baca ayat apa? Saya digambar-gambar kan gitu. Gambar-gambar, aduh kamu baca gambar yang salah itu. Burung apa? Kamu guru sekolah minggunya siapa itu? Perlu Mister tahu tuh. Jangan lupa. Tanda kelahiran Yesus itu ada burung. Mana ada burung? Apa aja tanda-tandanya? Bintang. Bintang timur, gak ada burung ya. Apa lagi? Malaikat datang. Itu. Malaikat datang kepada gembala-gembala, betul? Telah lahir juru selamat di kota Daud. Harus bersukacita. Tapi
Tapi kalian tahu nggak? Sebelum dia lahir, dia sudah dibicarakan 4.000 tahun lamanya. Startnya dari kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Ini bicara pengorbanan ya. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Kejadian 3 ayat 15, di situ perjanjian mengarah ke Yesus. Bahasa lainnya itu proto-evangelion. Inilah Injil yang pertama, kabar baik. Manusia yang pertama jatuh dalam dosa itu harus mengalami penebusan dosa supaya mereka kembali lagi hubungannya harmonis dengan Allah. Harus tahu sejarah itu, kelas 7 sudah pernah diajarkan. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ada yang hilang dari mereka. Apa saja? Ayo. Apa saja? Ya? Apa? Jadi mati. Apa lagi? Apa lagi? Ayo cepat. Ya. Very good. Mati secara fisik, hubungan Tuhan renggang. Apa lagi? Tempat kita mainkan? Diusir ya, itu lebih tepat. Jadi kalau Mister simpulkan begini, waktu mereka jatuh dalam dosa, ini korban ya. Dosanya dia tidak sefatal dosa Lucifer. Kalau Lucifer itu dosanya memberontak ingin seperti Allah. Ya, dan dia pelaku utama. Dia otak dari kejahatan. Makanya Adam dan Hawa ini korban. Dia bukan pelaku utama, tapi dia korban, memang berdosa. Dosanya ingin seperti Allah secara pengetahuan. Beda ya. Makanya iblis nggak pernah diampuni, karena dia mau mengambil tahta Allah. Kenapa Adam dan Hawa diampuni? Karena dia bukan ingin mengambil tahta Allah. Dosanya cuma tidak menaati firman. Sejak itu Tuhan mengganti daun yang dia gunakan untuk menutup dirinya dengan kulit binatang. Itulah pengorbanan yang pertama yang pernah dilakukan Allah di Taman Eden. Setelah itu mereka diusir supaya mereka tidak makan buah kehidupan. Artinya, seandainya kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, manusia hidup selamanya. Tapi waktu mereka jatuh dalam dosa, mereka kehilangan banyak hal. Satu, mereka mengalami kematian secara rohani, hubungan dengan Tuhan terputus. Makanya Tuhan mencari Adam. Nah, Tuhan mencari Adam di sini bukan seperti mamamu mencari kamu. Di mana kau nak? Di dapur mak. Oh, kau di dapur gitu. Waktu Tuhan tahu Adam jatuh dalam dosa, dia tanya kan, Adam, di manakah engkau? Iya kan? Bahasa di manakah engkau itu bukan mencari di mana fisiknya. Tapi kenapa Adam, hubungan kita sudah terputus? Di mana engkau sekarang? Tuhan Maha tahu. Ngapain dicari posisinya? Orang tuamu dengan kamu baru, ya kan? Di mana posisimu, nak? Aku di level 21 mah. Oh, hati-hati ya. Gitu. Kalau Tuhan Maha tahu kan, fisikmu nggak perlu dicari sama dia. Tapi yang ditanyakan Tuhan, kenapa hubungan kita nggak harmonis lagi? Kenapa sudah terputus? Berarti kamu jatuh dalam dosa ya? Adam jawabnya, di sini Tuhan sedang sembunyi, nggak gitu kan? Apa dia jawab? Ayo yang tahu Alkitab. Perempuan itu Tuhan, gitu kan? Ditanya Tuhan, Adam, di manakah engkau? Jawabnya Adam, perempuan itu yang Tuhan, yang kau tempatkan di sisiku, menggoda aku. Makanya aku makan. Perempuan bilang, si ular Tuhan. Saling menyalahkan. Jadi di sana bicara tentang hubungan yang terputus. Makanya ditanya Tuhan, kok bisa terputus? Di mana kamu sekarang? Kok nggak ada lagi bersamaku dalam hadiratku? Itu dia. Terputus. Lalu yang kedua, mengalami kematian secara fisik. Manusia tidak hidup selamanya lagi. Harus tahu sejarah itu. Manusia yang paling lama di muka bumi hidup adalah Metusalah, 900 lebih umurnya. Tapi karena dosa umur semakin berkurang. Di zaman Nuh masih bisa 600 tahun. Sekarang 70-80 udah pakai tongkat.
Langka sekali orang bisa sampai 100. Nggak tahu nanti cucunya kalian. Mungkin orang umur 40 pun sudah menemui ajal. Itulah dosa. Dosa itu membuat umur orang semakin berkurang. Apalagi kalau sering nongkrong di tempat-tempat makanan instan, lebih cepat kalian ke surga. Serius. Biasanya orang-orang yang tinggal di kampung karena mengkonsumsi makanan alami itu yang lebih sehat. Pulang sekolah makan mie, eskul makan mie, gimana mau sehat? Mie terus. Berdoalah supaya nggak kena usus buntu kan? Hari Minggu makan daging, berlemak semua. Berdoa supaya nggak kena kolesterol. Lama-lama bisa kena stroke. Bukan stroke Indomaret, tapi stroke. Itu makanan manusia. Nah, kembali lagi ke kelahiran Yesus. Jadi harus tahu sejarah kenapa Yesus menjadi manusia. Itu ada alasan, karena memang hanya Tuhan yang bisa menebus manusia. Karena keturunan Adam dan Hawa tidak ada yang kudus lagi. Habel dan Kain itu tidak kudus waktu lahir. Dia sudah diwarisi dosa sampai kepada keturunan berikutnya. Makanya Kain bisa bunuh adiknya, kenapa? Bukan diajari Adam loh, tapi karena ada benih dosa, iri hati, benci, dia bunuh adiknya. Itu dosa. Harus tahu sejarah itu. Nah, itulah yang mau ditebus oleh manusia yang tak berdosa. Karena keturunan Adam tidak ada yang tidak berdosa, semua berdosa. Oleh sebab itu Tuhan berinisiatif mengambil rupa manusia. Keputusan itu Tuhan lakukan 4.000 tahun sebelum Yesus datang. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 3:15. Keturunan wanita akan meremukkan kepala ular, dan ular menakut tumit. Ini perlawanan yang tidak seimbang. Tapi yang jelas anak Tuhan yang punya iman ada Roh Kudus, posisi iblis di bawah kaki kita. Tapi kalau kamu nggak percaya Tuhan, mohon maaf, kamu yang di bawah kaki iblis. Makanya anak Tuhan itu jangan takut sama setan. Setan yang harus takut sama kita, amin? Itu kalau lewat kuburan, tempat-tempat angker, jangan lari. Setan ketawa. Ya jebok ke dapur, jangan takut. Ada yang takut? Setan itu memang ada. Tapi jangan takut. Semakin kamu takut, semakin dia menunjukkan eksistensi. Karena dia mengharapkan energi ketakutan untuk kekuatan. Coba, setiap orang yang takut setan pasti ketemu setan. Jadi berusaha untuk tidak takut. Takut itu manusiawi, tapi berlebihan itu yang gak rohani. Paham ya? Kalau Mister lewat dari kuburan itu setan yang takut. Awas Mister Ronald lewat gitu. Hati-hati. Kalian begitu nggak? Nanti tiba-tiba Gus Yudin lewat, itu teman kita gitu, bahaya. Ya kan? Hati-hati. Terus dipanggil, Gus Win sini gitu. Ayo gas lah gitu, bahaya. Kalau bisa setan takut sama kalian, ya John? Ya. Jangan pernah berdamai dengan setan. Karena kita tidak punya ikatan dengan dia. Sebenarnya setan dengan kita adalah seteru. Kenapa? Kita adalah ciptaan Tuhan yang paling dia gak suka. Serius. Buktinya apa? Buktinya dia hasut Adam dan Hawa di Taman Eden. Dia goda supaya jatuh dalam dosa. Dia gak senang. Karena dia baru jatuh dalam dosa. Iblis dan kawan-kawan sepertiga malaikat jatuh dalam dosa, dibuang Tuhan dari surga. Tiba-tiba dilihat, ada ciptaan baru. Aduh, memang ini Tuhan ini nggak adil. Siapa dia? Manusia. Aduh, ayo kita masuk Taman Eden. Masuklah iblis ke Taman Eden. Menggunakan ular, binatang yang paling cerdik di zaman itu. Gitu dia ceritanya.
Dia nggak suka sama kita, jadi terus kalian mau bersahabat dengan dia. Aneh. Tuhan aja nggak ngampuni dia. Terus kamu mau bersahabat? Atau mau jadikan dia ajudan? Hati-hati, setiap keterlibatanmu dengan setan, dia minta tumbal. Setan kalau dilibatkan dalam segala sesuatu termasuk rezeki, masa depanmu, dia tidak gratis. Dia minta tumbal. Pernah dengar kisah seorang anak matanya dicungkil gara-gara orang tuanya pesugihan? Setan itu minta 2 mata anaknya. Orang tuanya cungkil beneran. Berdoalah supaya orang tuamu nggak pergi ke pesugihan. Nanti kamu pula ditumbalkan. Itu benar, karena iblis tidak gratis. Hanya Tuhan yang gratis. Nah, ya, gimana kan ya? Ya, silakan. Paham sampai di sini? Lihat di sini. Tuhan Yesus menunjukkan dirinya, memperkenalkan dirinya sebagai Allah. Kurang lebih sekitar 30 tahunan. Tidak banyak data Alkitab memang mencatat masa remaja Tuhan Yesus. Bukan Alkitab tidak bisa merekamnya. Paham ya? Tapi Alkitab itu ditulis bukan untuk merekam semuanya, tapi untuk poin-poin penting saja yang mengarah kepada karya keselamatan. Makanya terakhir yang terekam oleh Alkitab adalah waktu Tuhan Yesus di bait Allah umur 10 tahun. Setelah itu dia menghilang. Bukan dia tidak terkenal, tapi itu tadi Yohanes bilang kalau semua diceritakan dalam Alkitab tentang dia, dunia ini tidak bisa memuatnya. Berarti Alkitab serumah ini. Gini, antara sekolah minggu, mana nak? Alkitab mbak gini. Atau naik Grab mobilnya pun nggak muat. Karena bicara tentang Tuhan Yesus dari bayi sampai umur 33. Yang penting-penting, tampil dia umur 30 tahun. Pelayanan 3 tahun. Dan akhirnya diapain? Salib. Kenapa nggak dicatat banyak tentang dia di masa remaja? Karena bukan itu hal yang paling penting melalui kedatangan Yesus. Hal yang paling penting melalui kedatangan Yesus adalah ini, salib. Itu yang paling penting, nak. 3 tahun dia menyatakan diri sebagai Tuhan. Murid-muridnya tahu dia Tuhan. Murid-muridnya sudah pernah dengar baca dalam kitab Taurat. Ada dari kitab Yesaya, kitab Mika, banyak yang menceritakan Allah akan menjadi manusia. Mereka mengenalnya dengan istilah Mesias. Kamu harus tahu ini. Cuman karena keraguan ditanyalah Tuhan Yesus, atau Tuhan Yesus yang bertanya, menurut kamu siapakah aku? Ada juga yang ragu-ragu, ada yang bilang kamu adalah Elia. Tapi Petrus berhasil menjawab, engkau adalah anak Allah yang diurapi. Kata anak Allah yang diurapi, orang Yahudi saat itu sudah tahu. Itu bicara tentang Allah yang menjadi manusia atau Mesias. Yang harus membebaskan bangsa itu dari penjajahan Romawi. Itu harus tahu sejarah itu. Kalau kamu belum tahu sejarah itu, aduh sayang sekali. Imanmu nanti dasarnya nggak kokoh. Jadi orang Kristen itu dasarnya harus kokoh. Serius. Ada orang pindah agama karena dasarnya nggak kokoh, itu sayang. Terus dia bilang Kristen bukan agama yang benar. Gimana dasarnya? Kalau kamu sudah belajar tentang Kristen dengan baik, kamu mau pindah, itu lebih fair daripada kamu belum belajar tapi pindah. Terus kamu bilang Kristen agama sesat. Betul nggak? Kamu belum belajar. Semakin kamu belajar tentang kekristenan, semakin kamu mencintai Tuhan. Mister sudah coba. Semakin dalam Mister belajar tentang Tuhan, semakin banyak Mister menangis.
Karena dia Allah yang sangat dikagumi, layak dikagumi. Sampai otakmu nggak bisa memahami dia. Kenapa? Karena dia bukan pribadi yang terbatas. Kalau kamu bisa pahami dengan baik Allah itu, berarti dia bukan Allah. Alkitab bilang loh perbandingannya, hikmat Tuhan seperti samudra, hikmatmu satu titik, bandingkan. Terus kamu mau pahami Allah dengan benar. Makanya dibutuhkan iman. Kalau kamu bisa pahami Allah dengan baik dan benar 100%, nggak perlu iman. Iman itu membuat kita mempercayai banyak hal, menerima banyak hal, hidup di dalamnya. Itu dia, ini puncaknya, cross, salib. Tuhan harus mati di salib. Dengar ya, Tuhan harus mati di salib, apapun yang terjadi. Karena ada kitab suci yang mencatatnya. Kalau kamu baca Yesaya pasal 53 itu jelas, sampai lambungnya tertusuk pun ada ayatnya. Waktu nonton The Passion of the Christ, pernah lihat ada prajurit Romawi mentusuk perutnya, itu ada ayatnya loh. Ditusuk perutnya, baca tuh kalau nggak percaya. Kitab Yesaya di rumah aja. Yesaya pasal 53 kalau kamu kepo, itu adalah nubuat tentang kedatangan Yesus. Dia belum datang loh, tapi sudah diceritakan kematiannya. Baca Yesaya pasal 5 sampai 6. Yang cowok ayat 5, yang cewek ayat 6. Ya, Yesaya pasal 9. Biar kamu tahu itu julukan tuh Tuhan Yesus belum dia lahir loh. Ya, yang cowok sudah ketemu Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. 1, 2, 3. Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. 1, 2, 3. Nah, yang pertama apa? Julukannya apa? Penasihat ajaib, Prince of Peace, Pangeran Damai. Lalu apa? Allah yang perkasa, Mighty of God. Terus Everlasting Father. Apa lagi? Raja Damai. Siapa Raja Damai? Huh? Oh, Raja Damai itu Prince of Peace ya. Yang pertama tidak apa? Penasehat, Wonderful Counselor. Itu julukan Yesus. Baca di ayat 5 pertama, seorang anak. Tapi itu bicara tentang masa yang akan datang. Udah diceritakan tuh, seorang anak telah lahir. Itulah kehebatan Tuhan. Bukan kelahirannya saja yang ajaib, tapi kematiannya pun ajaib. Sudah diceritakan 4.000 tahun lamanya. Biar kalian percaya Tuhan Yesus itu. Jangan kamu ke gereja karena katanya, karena mamamu. Jangan. Jadi orang Kristen itu jangan karena katanya. Aku diajak, dipaksa, didorong. Itu bukan orang Kristen sejati. Orang Kristen sejati itu tahu kebenaran, makanya dia percaya. Mister nggak mungkin mau percaya Tuhan Yesus, mau jadi hamba Tuhan, apalagi jadi guru agama. Kalau bukan karena ini benar-benar percaya. Jelas ya? Coba lihat di situ. Ayat 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan segala tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Tapi ini konteks penyaliban loh ya. Dia sudah disesah, sudah disalib, sudah hancur. Bahkan ada para penafsir bilang dia tidak dikenal lagi, tidak dikenali lagi mukanya karena udah hancur. Kamu tahu nggak cambuk Romawi? Itu cambuknya itu kayak mata kail. Cambuk panjang tapi ada kayak mata kail begini. Begitu kena ke dagingmu lengket, ditarik. The Passion of the Christ itu memang lebih sadis menggambarkan cerita Yesus. Tapi film-film lainnya kurang.
Tapi menurut Mister, definition of the Christ pun itu masih kurang. Berdasarkan ayat ini lebih sadis sebenarnya. Sampai dia nggak dikenali lagi. Darah itu sudah berceceran di mukanya semua. Kamu secara daging udah nggak terima lagi dia. Ngeri banget gitu. Kalau kamu pernah melihat kejadian pembunuhan begitu, orang tuanya pun susah mengenalinya. Ini anakku apa enggak ya? Karena mukanya udah hancur. Begitulah yang dialami Tuhan Yesus. Coba lihat di ayat yang ketiga. Ia dihina dan dari orang. Betul ya, ditolak ya. Termasuk dia ditolak di tanah kelahirannya. Ya. Tanah dia dibesarkan di Nazaret. Makanya Nabi tidak diterima di kampung halamannya. Itu ada ayatnya. Dia ditolak dan dihina. Dihindari. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Orang Yahudi sebagian yang menyalibkan dia merasa melakukan kebenaran. Kami berhasil menyalibkan pengajar sesat. Gitu di mata orang-orang Yahudi waktu itu. Mahkamah Agama, Mahkamah Agung yang tangkap dia, yang suruh Yudas untuk mencari, mana guru mau kasih tahu. Saya kasih 30 keping perak. Karena Yudas mata duitan, beli tanah. Guru ada di sini lah, di Taman Getsemani. Jam 5 pagi dia doa. Kamu ke sana ya? Oke, antar saya. Oke, ayo. Gitu. Dibawalah Yudas. Ayo. Di belakang tentara Romawi sama orang-orang yang gak suka dia. Ketemulah Yesus di Taman Getsemani. Oh, itu dia lagi doa. Makanya Tuhan bilang, penyamunkah aku, maka kamu datang dengan pedang. Datang satu murid yang hebat ya kan, siapa? Petrus. Dia bela Tuhan Yesus. Potong telinga prajurit. Tuhan ambil telinga itu, dia sambung. Sarungkan pedang Petrus. Itu Tuhan Yesus. Banyak orang gak suka waktu itu. Dan mereka lah yang menyalibkan. Dan mereka lah yang menolak. Dan mereka lah yang mengatakan dia kena tulah. Dia dihukum Allah. Tapi waktu terjadi penyaliban itu, gempa bumi terjadi. Bait Allah hancur. Sebagai penggenapan nubuat Tuhan. Tuhan Yesus pernah bilang, bait Allah akan hancur. Hancur waktu dia disalib. Belajar Alkitab itu kayak gitu nak. Jangan sepotong-sepotong. Coba lihat. Ayat kelima, ini yang Mister sampaikan tadi. Tetapi apa? Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Satu kali Tuhan Yesus ditikam membuktikan atau memastikan dia sudah mati atau belum. Karena terjadi gempa ya. Gempa. Oh ya suara kita tinggal jangan. Coba bunuh dia. Pastikan dia sudah mati. Ditusuk. Oh dia sudah mati, ayo pergi. Karena gempa yang mengerikan terjadi setelah Tuhan Yesus disalib. Kurang lebih sekitar jam 3 sore. Dia mati disalib. Secara daging, secara keilahian, kealahan dia tidak bisa mati karena dia Allah. Jadi harus pintar ya nak. Yang mati itu siapa? Kedagingan, bukan Tuhanmu yang mati. Tuhan orang Kristen tidak bisa mati. Kalau kamu bilang Tuhanku mati, salah besar. Itu menunjukkan Tuhanmu tidak berkuasa. Jadi kalau ada nanti orang bertanya, Tuhan orang Kristen mati ya? Jawabnya harus pinter. Tuhanku tidak bisa mati. Yang mati itu kemanusiaannya. Secara daging dia mati untuk menebus dosa manusia. Tapi secara ilahi dia tidak bisa mati. Lalu ada lagi orang bertanya setelah ini. Coba lihat. Lanjut. Nah ini apa ini? Bangkit. Nah ada orang bertanya, siapa yang membangkitkan Yesus? Coba, bisa jawab nggak? Harus pinter. Makanya Mister bilang jadi Kristen itu jangan Kristen sekedar KTP-mu doang, kakakmu doang.
Terus kita harus bisa jawab. Malu kan kamu nggak bisa jawab? Kalau orang tanya, siapa yang membangkitkan Yesus? Coba. Siapa yang bisa jawab? Coba Tobias, sebagai Kristen sejati, siapa yang membangkitkan Yesus? Yang menyalibkan jelas kan? Keputusan Pilatus, tentara Romawi. Dan dia mati karena terlalu menderita, fisiknya hancur, sampai tidak dikenali. Secara daging dia mati. Manusiawi. Gak usah kamu bawa belur, tanganmu aja dipotong begini, kamu biarkan gak usah diobati, habis darah mati juga. Apalagi Tuhan Yesus, hampir seluruh tubuh kena cambuk, dipikul lagi, salib itu dengan cara dipaku. Ya matilah secara daging. Tapi sekali lagi yang mati apa? Kemanusiaannya. Nah itu fakta, ada jawabannya. Masalahnya ini bangkit. Siapa yang tahu dalam kubur? Gak ada manusia dalam kubur kecuali dia. Dulu kuburan di Israel sana, di Yerusalem sana, seperti ini batu. Buka batu, terlihat gua. Masukkan ke dalam gua. Jadi kayak mumi itu, ini dimasukkan. Makanya ada hantu mumi di sana ya gara-gara itu. Gak ada di sana pocong, percaya. Gak ada kuntilanak, gondorua, apalagi tuyul. Gak ada. Karena hantu itu, karena setan itu menyerupai berdasarkan budaya setempat. Kalau kamu percaya hantu itu seperti apa, iblis seperti itu. Coba, ada jawabannya nggak, Tobias? Siapa yang membangkitkan Yesus? Oke, Clara mau jawab. Tuhan Yesus sendiri serta diutus dengan Allah. Diutuskan Allah. Jadi Tuhan Yesus membangkitkan dirinya dan diutuskan oleh Allah. Allah yang di situ itu siapa? Tuhan Yesus siapa? Berarti ada dua Allah. Sebenarnya bagus jawabanmu pertama, Clara. Tapi karena kata Allah yang berikutnya jadi kabur. Jadi jawabannya adalah Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Karena dia Allah. Atau kealahannya yang membangkitkan dirinya. Paham ya? Jangan lagi Yesus bangkit sendiri diutus oleh Allah. Sudah selesai pengutusan. Setelah dia mati bangkit, selesai pengutusan. Pengutusan itu konteksnya waktu dia jadi manusia. Makanya waktu Yesus jadi manusia itu menempatkan diri dia sebagai hamba. Seketika lebih rendah dari malaikat. Seketika dalam konteks kemanusiaan. Tapi dalam konteks keilahian dia tetap nomor satu. Karena dia adalah Allah pencipta. Agak rumit memang. Kalau kamu gak siap berpikir tentang Tuhan, agak rumit memang. Tapi kalau kamu mau rendah hati, membuka hati, belajar tentang Tuhan, Mister percaya tidak sulit. Ya, siapa? Madeline. Kelas berapa? Oh, kelas 10, kelas 9 bisa. Oh, ini 9A. 9A, Bu. Iya, 9A di sana. Oke, paham sampai di sini ya? Bisa tangkap gak? Jadi jawabannya siapa yang membangkitkan Yesus adalah dirinya sendiri atau kealahannya sendiri, membangkitkan dirinya sendiri. Itu jawabannya. Karena dia Allah, jadi manusia pun dia bisa. Apalagi dia bangkit dari kematian. Paham sampai di sini? Dia bukan seperti kita. Bicara kemanusiaan pun di situ bukan seperti kita. Dia adalah pribadi yang luar biasa. Dia double. Dia dua unsur. Keilahian, kemanusiaan. Makanya kalau bicara Tuhan Yesus, jangan lupa dua hal ini. Kalau kamu sedang bicarakan kemanusiaan Tuhan Yesus, jangan pernah lupa keilahiannya. Jangan dipisah-pisah. Kalau kamu pisah-pisah, kabur ketuhanannya. Makanya ada orang bilang Tuhan orang Kristen mati.
Tuhan kok mati. Nah itu satu jebakan untuk kamu. Kalau kamu bilang ini benar, udah. Kamu nggak bisa mempertahankan imanmu dan kamu telah disesatkan. Yang kedua, Tuhan orang Kristen kok dilahirkan. Katanya Tuhan kok memperanakan dan Tuhan kan tidak diperanakan. Itu betul. Tuhan tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, betul. Tapi Tuhan Yesus kok lahir? Nah, kalau bicara Tuhan Yesus, ingat dua hal, jangan dipisah. Kalau kamu sedang pikirkan kemanusiaannya, cepat-cepat pikirkan keilahiannya, kealahannya. Kalau ada orang bilang gitu, Tuhan kok lahir? Tuhan itu nggak bisa lahir, bro. Betul, salaman kita. Saya setuju. Tuhan tidak bisa dilahirkan. Loh, Tuhanmu Yesus sing lahir iku kemanusiaannya. Paham? Yang lahir itu kemanusiaannya. Jadi waktu dia jadi manusia, dikandung oleh Maria melalui Roh Kudus, tidak ada hubungan seksual dengan Yusuf. Baca tuh Alkitab. Satu-satunya manusia yang tidak pernah, satu-satunya manusia yang lahir tanpa sperma pria adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu melalui benih Roh Kudus. Jadi Yusuf itu menikahi Maria itu sebagai penggenapan firman. Supaya digenapi bahwa Yesus lahir dari keturunan Daud. Yusuf itu keturunan Daud. Paham ya? Makanya setiap kejadian ada penggenapannya. Makanya malaikat dengar cerita itu waktu Yusuf mau melarikan diri. Waktu dia dengar, pacarmu hamil, kata orang. Hah? Masa hamil? Maria hamil? Iya. Dia mau melarikan diri. Aku dikecewakan dia selingkuh. Aduh. Padahal aku cinta mati sama dia. Oh, sorry, cinta hidup. Aku mau melarikan diri. Coba dengar kisah itu enggak? Dia melarikan diri kan? Dia tidur kelelahan. Tiba-tiba malaikat datang. Sob. Jangan tinggalkan Maria. Anak yang dikandungnya itu dari Roh Kudus. Bertobat Yusuf. Dia kembali ke Maria, minta maaf, lalu mereka menikah. Dan mereka tidak melakukan hubungan suami istri sampai Yesus lahir. Jadi Yesus Kristus itu dilahirkan dari seorang wanita. Penggenapan dari ayat tadi, termasuk Kejadian pasal 3:15. Berarti bicara Tuhan Yesus bicara apa? Dua hal. Kalau kamu bicara tentang kemanusiaannya, cepat-cepat ingat keilahiannya. Waktu dia lahir, yang lahir itu kemanusiaannya, tapi keilahiannya juga aktif. Itu makanya dia maha tahu di bait Allah umur 10 tahun. Makanya dia nyembuhkan gak pakai nama Allah. Coba lihat, ngusir setan, nyembuhkan satu-satunya tokoh di Alkitab tidak menggunakan nama Allah. Coba pendeta, pakai nama Allah enggak? In Jesus name, sembuh. Atas nama Allah Israel, sembuh. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, sembuh. Musa pun pakai nama Allah. Tapi Yesus berdiri di samping orang kerasukan, setannya keluar. Dia masuk ke gerasa, setannya ketakutan. Tolong, anak Allah yang maha tinggi. Pindahkan aja aku ke babi gitu. Supaya babinya tidak dipotong, dijadikan babi guling. Iblisnya tak. Itu permintaan iblis loh. Masuk ke babi. Iblis saja kenal. Berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya, siapa yang mengangkat Tuhan Yesus ke surga? Hah? Di sini Tuhan Yesus naik ke surga ya. Ingat kisah itu? 120 orang saksi mata di Bukit Zaitun. Setelah dia menampakkan diri 40 hari kepada para murid. Jadi ceritanya dia disalib, pada hari yang ketiga bangkit. 40 hari menampakkan diri kepada para murid. Banyak murid-murid yang bertemu dengan dia, termasuk Petrus.
Waktu para murid berkumpul di satu tempat karena ketakutan, takut diburu oleh Romawi, tiba-tiba Yesus datang, salam damai sejahtera bagimu. Orang kaget, jendela ketutup, pintu ketutup, dari mana dia? Semua ketutup loh. Tuhan pakai tubuh kemuliaan, bisa masuk kemana saja. Kalau kamu nggak percaya, lihatlah. Thomas nggak percaya, harus kutusuk tanganku ke jarinya. Langsung Tuhan Yesus datang, Thomas ini jariku. Makanya keluar ayat, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Itu Tuhan Yesus. Nah, kalau dia naik ke surga, disaksikan 120 orang, siapa yang membuat dia naik ke surga? Selesai, tidak ada kata utusan di sini lagi. Kata utusan itu selesai waktu dia mati, sudah selesai. Waktu dia bangkit, kata utusan sudah berakhir. Dia Allah 1000%. Tidak lagi menggunakan kemanusiaan. Ya, ingat ya. Tuhan Yesus begitu bangkit, tidak ada lagi kemanusiaan di situ. Tubuhnya bukan tubuh manusia lagi, tapi tubuh Allah, tubuh kehidupan, tubuh kebenaran. Dia naik ke surga. Siapa yang membawa dia naik? Gimana jawabannya? Ayo. Ya. Tuhan naik ke surga sendiri dengan tangannya karena kemanusiaannya sudah baik. Tuhan naik ke surga dengan kekuatannya sendiri, dengan keilahiannya sendiri. Jangan pula kamu jawab Allah yang menaikkan dia, sesat lagi. Paham ya? Dia bangkit karena keilahiannya sendiri, dia naik ke surga dengan keilahiannya sendiri. Itu jawabannya, karena dia adalah Allah. Konteks pengutusan, konteks hamba, ya, konteks Mesaya yang diurapi untuk menebus manusia sudah selesai waktu dia disalib. Begitu dia bangkit naik ke surga, beda lagi konteksnya. Dia telah menyatakan diri kealahan 1000%. Lanjut. Coba lihat ini yang terakhir. Dan dia akan datang nanti. Di kelas 9 Mister akan ajarkan ini secara lengkap. Yesus akan datang nanti di awan-awan menjemput orang percaya untuk masuk ke dalam pernikahan anak domba Allah. Kamu semua adalah mempelai wanita. Ini istilah lain rapture, pengangkatan orang percaya. Kalau Mister buat kayak gini, Tuhan Yesus di sini. Dia di sini diceritakan selama 4000 tahun. Ini singkatnya aja. Di sinilah Adam. Kejadian 3 ayat 15. Di sini penciptaan. Kejadian pasal 1 pasal 2. Misalnya tidak bahas. Ini banyak juga zaman. Di sinilah zaman Nuh, Abraham, Musa dan lain-lain para nabi. Tapi intinya dia dibicarakan tentang kedatangan selama 4000 tahun. Digenapi di sini tahun 1 Masehi. Jelas ya? Dan zaman kita sekarang di sini. Dan sudah berlangsung selama 2000 tahun. Nah, ini disebut dengan istilah zaman Roh Kudus atau zaman anugerah atau zaman gereja. Harus tahu nih gambar ini ya. Jadi kamu hidup di zaman ini. Ini kan waktu Tuhan lahir jadi manusia. Ya, umur 33 dia mati disalib. Lalu yang meneruskan pelayanan ini siapa? Ingat dalam sejarah para rasul. Jelas 12 rasul, 1 gagal, diganti oleh Matias. Siapa yang gagal? Yudas Iskariot. Itulah yang menjual Yesus. Diganti Matias. Matias katanya nggak berfungsi, tidak ada data yang mencatat sejarah. Digantilah oleh Paulus. Jadi Paulus itu rasul ke-12 yang nantinya akan menempati tempat khusus di surga. Di surga itu ada 12 nama rasul tercatat. Serius, ada ayatnya loh. 12 nama rasul ada tercatat di surga. Kemungkinan besar murid Tuhan itu lagi. Termasuk 1 Paulus.
Nah, kita sudah ada di zaman ini. Sudah di akhir zaman Roh Kudus. Atau di zaman anugerah. Sekarang sudah tahun 2023. Dari zaman Tuhan Yesus sudah ada 2023 tahun. Sudah dekat ini, misalnya nggak tahu kapan. Apakah setahun lagi, 2 tahun lagi, apakah 10 tahun lagi. Ada para teolog, hamba Tuhan berani menyatakan kemungkinan dia datang berkisar 11 tahun lagi. Ada yang bilang berkisar 10 sampai 40 tahun lagi. I don't know, Alkitab bilang seperti pencuri. Tapi apakah kamu siap kalau dia datang? Ini pengorbanan Yesus yang luar biasa, kamu harus tahu. Nah, di sinilah dia. Satu yang belum terjadi adalah rapture. Pengangkatan orang percaya. Nanti orang yang mati dibangkitkan. Waktu rapture terjadi, sangkakala bunyi. Pernah belajar ini? Sangkakala nafiri dibunyikan. Nggak tahu pusatnya di mana, tapi seluruh dunia dengar. Baru turunlah Tuhan Yesus di awan-awan. Tidak nginjak bumi ya, tapi di awan-awan bersama malaikatnya menjemput orang percaya. Seperti inilah gambarnya. Yesus paling ujung. Ini orang yang mati, kuburannya terbongkar dengan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan seperti apa? Tubuh waktu Yesus bangkit, yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Itu yang digunakan oleh nenek moyang kita yang beriman, dibangkitkan dari Firdaus. Masuk di sini. Pengadilan tahta Kristus. Bahasa Yunani-nya bema. Apa yang dilakukan di sini? Pembagian upah. Di sini sudah seperti surga. Tuhan yang jemput langsung. Itu yang tahap pertama, yang mati dalam Kristus. Setelah itu terjadi yang kedua. Orang yang hidup saat itu tubuhnya diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Tapi orang yang percaya dan beriman ya, lalu menyongsong Tuhan lagi kawan-kawan. Jadi 2 tahap. Yang mati dulu, kuburannya dibongkar, lalu yang hidup menyongsong Tuhan di awan-awan, macam Superman. Tolong jangan pegang kaki mister. Enggak boleh. Kalau misal diangkat Tuhan, berdoalah kamu juga diangkat. Jangan berpikir aku tangkap kaki Mister Ronald. Oh, enggak bisa. Ya kan, Wibat? Jangan pegang kaki mister. Ya, jangan coba-coba kamu lagi. Diangkat sendiri-sendiri, nggak boleh pegang kaki orang. Dan Alkitab catat ada keluarga yang tiba-tiba papa mamanya hilang, diangkat Tuhan. Anaknya bingung, papa mama di mana? Kenapa bisa diangkat begitu? Papanya beriman, anaknya enggak. Ada yang lagi di ladang, tiba-tiba orang tuanya hilang. Ada yang lagi naik pesawat, tiba-tiba pilotnya hilang. Gimana? Pilot pramugarinya percaya semua jemaat GBI Rock. Gimana kira-kira? Penumpangnya nggak percaya. Kemana pesawat itu? Ya tafsirkan aja. Ini peristiwa selama 7 tahun. Tapi sembari peristiwa ini terjadi, di bumi terjadi kesukaran besar namanya tribulation. 7 tahun antikris memerintah. Yang tidak percaya sungguh-sungguh tinggal, tidak diangkat Tuhan. Jadi jangan main-main masalah pengorbanan Kristus. Sudah mati dia di kayu salib, kamu tidak hargai. Bicara iman itu number 1 nak. Jangan kamu mau tukar dengan apapun, harta, tahta, cinta. Misal sangat sedih melihat orang gampang tinggalkan agama. Hanya gara-gara dia ganteng, dia cantik. Gak sadar kamu tidak akan diangkat kalau Tuhan Yesus datang waktu kamu hidup. Ya kalau kamu sudah mati baru Tuhan Yesus datang, kamu tidak diangkat juga. Tidak mengalami kebangkitan orang mati. Karena yang dibangkitkan itu adalah orang yang di Firdaus. Tapi kalau kamu gak percaya, kamu masuknya di sini.
Hades, alam orang mati yang sudah pasti masuk neraka. Itu sudah seperti neraka. Siapkah kamu diangkat Tuhan? Itu pertanyaan mister. Kalau kamu masih ragu-ragu, pastikan kamu sudah menerima Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya. Hanya Dia yang bisa buat kamu selamat. Amin. Pastikan, makanya jangan main-main masalah iman. Kalau doa itu sungguh-sungguh, yakinkan dirimu. Kalau belum yakin, minta keyakinan itu bahwa aku sudah milikmu Tuhan. Aku tidak mau ketinggalan di sini. Ini ngeri loh ini. Kalau kamu baca kitab Wahyu sedikit saja ya, ada 3 jenis penghukuman yang mengerikan terjadi. 3 kali 7, 21 murka Allah. Sangkakala 7 penghukuman, materai 7 penghukuman. Apalagi cawan 7 penghukuman. Jadi 21 penghukuman. Yang di dalamnya ada air jadi darah, laut itu bisa jadi darah semua. Lalu meteor jatuh, benda-benda langit menimpa bumi, itu bisa terjadi. Kamu belum lihat nanti belalang mukanya kayak kuda ya? Ada itu belalang kayak kuda mukanya. Ngeri, bukan kayak belalang itu. Ngeri di zaman itu. Tribulasi. Sedikit lagi kita masuk ke sana. Persiapannya sudah ada. Kamu pernah dengar istilah lambang 666? Itulah dia lambang yang akan digunakan. Di zaman inilah nanti juga 2 manusia yang belum pernah mati turun. Henok dan Elia. Untuk memberitakan Injil di Israel dan ke seluruh dunia. Khusus bagi mereka yang tidak diangkat. Kalau minister pasti diangkat. Kalaupun nanti minister sudah menghembuskan napas terakhir, baru Tuhan Yesus datang, gak apa-apa. Kuburan minister dibongkar. Rapture. Tapi kalau Tuhan Yesus datang waktu minister masih ngajar, hilang minister. Nah kalian gimana? Ikut hilang gak? Atau nggak hilang? Ikut hilang nggak? Halo? Serius ini ikut hilang nggak? Kok ragu-ragu? Nggak mau Mister, masih ada project gitu. Kalau udah rapture, udah lupa semuanya. Bahkan istri dan anak Mister pun kalau tinggal itu keputusan Tuhan. Tapi Mister berjuang, istriku dan anakku harus diangkat Tuhan juga. Joy to the world, the Lord is come. Let earth